Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran algoritma dan pemrograman. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang percabangan if, ya, if else sama if as if. Misalnya kita akan buat tentang if, ya. Ini saya sudah buat sedikit tentang if. Misalnya gini, ada codingan pagar encode iostream username space std integer main integer nomor cout. Misalnya nama di sini nama saya Sukastrio cout, handle cout, masukkan nomor, sin nomor, if nomor, bisa cout tersebut angka 6, handle. Nah, ini kalau kita masukkan 6, kalau kita run, setelah kamu simpan kita run, kalau kita run maka hasilnya kalau kita masukkan angka 6 maka keluarnya itu adalah tersebut angka 6 dan finish. Ya, ini sudah keluar ya, nama saya Sukastrio. Masukkan nomor, misalnya kalau kita masukkan nomor 6, kita enter, maka hasilnya tersebut angka 6, kemudian finish. Karena jika ini jika nomor sama dengan 6 maka ini dilaksanakan, kemudian ke bawah juga dilaksanakan. Itu kalau kita masukkan angka 6. Tapi kalau kita memasukkan selain angka 6, bisa di bawah atau di atas 6, itu akan menghasilkan sangat beda. Jadi hanya langsung finish. Ya, coba kita lihat. Kita masukkan selain angka 6. Ini sudah ada, masukkan angka, misalnya angka 5, enter, maka langsung masukkan finish ya. Jadi jika ini tidak terpenuhi, maka yang dikerjakan adalah yang di bawahnya. Jika ini terpenuhi, maka yang dicetak ini adalah ini ya. If tutup kurung, bukan kurung awal, tutup. Itu strukturnya ya. Struktur dari if itu pagar include iostream username std integer main buka kurung awal, kemudian kamu kasih ada if sama nomor, if tutup kurung awal. Itu struktur dari if-nya ya. Paham ya, gampang. Nah, selanjutnya kita akan melakukan if else. Apa itu if else? If itu sama seperti yang tadi. Misalnya jika kita biaya lebih, misalnya kita belanja lebih 100, maka dia akan mendapatkan potongan. Jika tidak, maka yang dijalankan ini tidak mendapat potongan ya. Ini ada coding programnya. Pagar encode iostream username std integer main, inter biaya, total, cout pengeluaran Anda, sin masukkan sin biaya. Jika biaya lebih besar 100, nah maka total sama dengan biaya dikurangi 20. Set di printernya, dicetaknya Anda mendapat potongan 20. Jika ini tidak terpenuhi, maka else di sini. Total biaya Anda tidak mendapat potongan. Nah, sekarang kita masukin pembelanjaan di bawah 100 dan di atas 100 ya. Kita masukin dulu. Kalau kita belanja di atas 100 rupiah, maka dia akan mendapatkan potongan. Nah, berapa pengeluaran Anda? Misalnya di sini kita cek 150. Karena dia lebih dari 100, maka dia mendapatkan potongan. Kita enter. Anda mendapat potongan 20. Biaya awal 150, totalnya dia sebayar 130 ya. Tetapi kalau dia di bawah 100, dia tidak akan mendapat potongan. Dan langsung dia keluarnya Anda tidak mendapatkan potongan. Kita masukkan di bawah 100 ya. Kita coba. Nah, di bawah 100 misalnya 75 kita masukkan. Kalau kita enter, maka Anda tidak mendapatkan potongan. Biaya awal 75, maka Anda sebayar 75. Itu if else ya. Ini strukturnya if else. Pagar encode iostream username std integer main buka kurung awal. Di dalam ada if, buka kurung awal, ada else, ada tutup segini. Ini adalah
struktur dari if else nya ya. Nah, itu tadi ada if, sekarang if else, sekarang kita pakai if else if lagi, yang ketiga yang terakhir. Nah, kalau ini berjalannya jika ada pilihan satu atau dua, maka pilihannya laki-laki atau perempuan. Coding seperti ini: pagar, include iStream, username std, integer main, buka kurung, integer fill, ini pilihan ya. Cout pilih salah satu, N1 laki-laki, N2 perempuan. Handle. Cout masukkan pilihan, sin fill. Jika pilihannya satu, maka dia akan keluar jenis kelamin laki-laki. Nah, jika dia punya dua, maka dia keluarnya adalah perempuan. Jika tidak ada 1 dan 2, maka inputan Anda tidak sedia. Oke, sekarang kita coba lagi run and compile. Setelah Anda ketik, simpan, compile and run. Terus, nah ini sudah keluar. Outputnya pilih salah satu, laki-laki perempuan. Kalau kita pilih satu, maka dia akan keluar laki-laki. Enter. Jenis kelamin saya adalah laki-laki ya, itu kalau satu. Kalau dua, kita run kamera lagi. Kalau dua ini dia akan keluar perempuan jenis kelaminnya. Terus kita masukkan dua laki-laki, enter, maka dia akan keluarnya perempuan. Nah, kalau selain angka 1 dan 2, maka dia akan keluar inputan tidak tersedia. Itu kalau di luar inputannya tidak ada 1 ataupun 2. Mari kita coba lagi, kira-kira jalan nggak codingannya. Nah, ini tadi 1 jalan laki-laki, 2 jalan, sekarang tidak ada 1, 2. Misalnya kita pilih 3, kita masukkan pilihan 3, kita enter, maka keluarnya inputan tidak tersedia. Nah, itu tadi pembelajaran tentang if else, if. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.